Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Solihin dan salihat, so'imin dan so'imat, rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah memasuki Ramadan, hari terakhir yang ke-30, dan semoga dengan berakhirnya Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, siyam kita dan qiyam kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan diri kita dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kesempatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah serta penuh barakah, sehingga kita mampu berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ya Rabbal Alamin. Baik, solehin dan solehat serta soimin dan soimat, rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang penuh berbahagia ini kita akan membahas kenapa terkadang-kadang kita sudah berikhtiar dalam arti kata ruqyah, tapi kok belum sembuh-sembuh, belum kunjung kesembuhan itu menghampiri kita. Ini kenapa? Why? Limadha? Kalau dalam judul besarnya disebutkan limadha ta'khurus syifa, kenapa kesembuhan itu belum juga menghampiri kita, belum juga kita rasakan, belum juga kita dapatkan. Dan insya Allah kita akan membahas hal tersebut ya. Yang pertama, paling tidak, kenapa bisa terjadi sedemikian? Paling tidak itu disebabkan ada 4 faktor. Ada 4 faktornya. Yang pertama, ya, asbab min jihatil marad. Ya. Dikarenakan faktor yang pertama itu adalah faktor sakitnya, ya, ataupun penyakitnya ini. Yang pertama, karena kuwatus sihar, kuatnya sihir yang dilakukan, ya, wa itqanu sin'atihi, dan dukun itu benar-benar, bomoh itu benar-benar melakukannya dengan totalitas agar si target ini benar-benar sesuai yang diharapkan ataupun sesuai yang diminta. Kuwatus sihar. Jadi sihirnya itu sangatlah kuat. Makanya belum sembuh-sembuh. Ini dari sisi faktor sakitnya ataupun penyakitnya. Yang kedua yaitu istihkamul isabah natijatun tawilah fatratus sihar. Ya. Sihirnya ini sudah begitu lama dan begitu cukup panjang, ya, yang telah menghantui dan telah menyerang si pesakit, ya. Dan kemudian juga atau lidha'fi al-jihaz al-asabi, karena lemahnya imunitas si pesakit ini. Ini ada bab khusus untuk membahas tentang imunitas, kekebalan tubuh setiap manusia. Itu berbeda-beda. Ada orang sekali disihir langsung kena, ada orang perlu berkali-kali baru bisa masuk sihirnya. Nah, ini ada pembahasan tertentu. Itu diantaranya adalah lemahnya imunitas ataupun benteng kesehatan ataupun antibodinya itu lemah, ya. Sebagaimana saya contoh yang simpel untuk masalah antibodi ini, misalnya ada orang
pergi ke suatu tempat. Allahumma sholli ala. Ini ada iklan ini anak-anak. Allah Akbar. Abang adek bisa main di depan sebentar sayang. Main di depan sebentar. Ayah lagi belajar ini. Ini yang gendut. Boleh? Kalau akan aku Boleh nggak? sepeda yang gendut. Boleh bang? Baik. Ya, nggak apa-apa, biarin aja anak-anak. Ya. Saya kasih contoh tentang antibodi tadi lemah. Misalnya ini ada 3 orang. Ya. Saya, anak saya 2 ini, ya, sama ibunya 4. Pergi ke suatu tempat. Misalnya tempat tempat kayu ataupun furnitur. Nah, di situ orang semua kerja, semua segala macam. Kita semuanya sama-sama pakai masker. Ya, pakai masker. Nah, setelah kita kunjungan di situ, tiba-tiba setelah dari sana kita pulang ke rumah. Pas sampai rumah, tiba-tiba saya bersin. Hajim, ya kan gitu. Tapi anak saya sama istri saya nggak kenapa-kenapa. Ya, anak sama istri saya nggak kenapa-kenapa. Padahal kita semuanya sama-sama pakai masker, ya, ke tempat yang sama, ya. Tapi imunitas saya lemah. Imunitas saya lemah sehingga saya mudah sekali ke tempat-tempat yang maaf agak sedikit kotor ataupun penuh bakteri ataupun kayak orang tadi saya bilang tempat furnitur tadi, ya, tempat mebel segala macam. Nah, itu ketika ada debu-debu dikit saya mudah terbersin. Nah, imunitas saya antibodi saya lemah. Nah, ini adalah salah satu contoh yang saya bilang tadi tentang antibodi dalam setiap orang itu berbeda-beda, apalagi dalam menghadapi sihir. Ya. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ta'alluqu al-jinni bil marid. Ta'alluq ini ada kecondongan ataupun hubungan erat, ya, antara si pesakit, ya, dan jinnya. Ini ada hubungan erat, ya. Bisa jadi itu karena nasab ataupun bisa jadi juga karena jinnya sudah terlanjur cinta. Nah, ini di antaranya sebab-sebabnya. Ya. Itu adalah dari sisi penyakit ataupun ya sakit itu tersebut. Kemudian yang kedua dari sisi pesakit, orang yang sakit, ya, orang yang sakit, ya, orang yang sakit. Yang pertama ada muraqbah. Ada muraqbatul marid fil ilaj. Si pesakit ini mau tidak mau sungkan, ya, ataupun malas-malasan. Malas-malasan untuk berobat, ya, malas-malasan untuk berobat. Saya nggak apa-apa, biar saya begini saja, nggak usah berobat. Jadi dia nggak sungguh-sungguh untuk sembuh itu, ya. Ini problem, ya. Ini problem. Akhirnya itulah yang menyebabkan kesembuhan tuh nggak kunjung-kunjung tiba, ya. Kemudian yang kedua, abang sebelah sini. Abang sama adik main di depan saya. Nah, kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Hamdani dari saudara kita yang ada di Bitung, Manado. Salam buat keluarga yang di sana, ya. Kemudian yang kedua, an yakuna mutalabbisan bizulmin li nafsihi aw li ghairihi, ya. Faktor yang kedua dari sisi sakit ataupun pasien tersebut kenapa belum sembuh-sembuh juga, ya. Ada pencampur adukan ataupun terdapat pada dirinya suatu kezoliman, ya, pada dirinya sendiri ataupun
Adapun dosa yang dia lakukan terhadap orang lain, nah ini belum terselesaikan, belum dimaafkan ataupun belum meminta maaf. Nah, ini problem juga. Makanya terkadang-kadang belum sembuh-sembuh juga karena dia ada dosa yang dia lakukan untuk dirinya sendiri, dosa besar yang mungkin ataupun sengaja maupun dia tidak sengaja, ataupun dosa ataupun kesalahan terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, ya, an yakuma bil ilaj wa huwa ghairu muqinun bih. Ya, sudah berobat, sudah diruqyah tetapi dia tidak yakin dengan ruqyah yang ia jalani. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, ya, ada 3 faktor yakinul marqi, itu sangatlah menjadi senjata, faktor pendukung akan menggapai suatu kesembuhan dalam terapi Al-Quran. Ya, dia nggak yakin. Wa inna ma yaf'aluhu min babi at-tajrib. Adapun dia melakukan ruqyah itu disebabkan adalah karena faktor pengen coba-coba. Allah, faktor pengen coba-coba saja. Cobalah, siapa tahu saya sembuh. Cobalah, siapa tahu saya pengen tahu rasanya bagaimana sih di ruqyah. Hanya pengen faktor coba-coba. Sedangkan Al-Quran ini nggak bisa dicoba-coba. Abang adek bisa ke depan, abang adek tolong jangan di sini, ayah lagi belajar ini. Jadi faktor coba-coba. Kemudian yang keempat, ada mu'tina'ihi bil isobati aslan. Ya, dia nggak sadar dia ini kena sihir nggak kadang-kadang. Dia nggak yakin pasti sakit saya ini apakah sebab karena sihir ataupun karena memang saya depresi, kesalahan saya ataupun apa. Dia nggak paham betul. Kemudian yang kelima, dha'fu iltizamihi atau dha'fu iltizamuhu wa bu'duhu anillahi ta'ala. Ya. Dia lemah sekali untuk mengikuti semua rentetan, semua amalan-amalan yang disarankan oleh sang peruqyah, dan juga karena kejauhan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh. Dia nggak berusaha untuk mendekat taqarrub ilallahi ta'ala, berusaha terus untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, mempertebalkan keimanan, meningkatkan ketakwaan. Dia nggak melakukan hal tersebut, ya. Ataupun wa israrihi 'alal ma'asi, dan dia terus menerus mengulang-ulangi maksiat, ya. Mengulang-ulangi maksiat, perbuatan dosa. Dan kita ketahui bahwasanya dosa itu hakikatnya seperti noda hitam, kerikil-kerikil. Dan gunung itu adalah terdiri daripada kerikil-kerikil. Lama-lama akan membesar dan itu akan menumpuk pada diri kita. Dan kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Makanya belum sembuh-sembuh. Kemudian adamu iltizamihi bi ta'limat at-tabib ar-ruhi. Yang saya bilang tadi, ya. Dia tidak memperhatikan semua saran serta masukan dan juga nasihat-nasihat yang diberikan oleh sang peruqyah, sehingga dia mengabaikannya dan tidak melakukannya. Ya. Kemudian yang ketujuh, dari sisi pesakit, ya, itu adalah sur'atu malalih au qillatu sabrih. Dikit-dikit bosan, capek saya, bosan, ruqyah mulu, udah ruqyah lagi. Dia tidak sabar, ya, dan dia juga tidak sabar, ya, susah, ya, nggak akan sembuh-sembuh. Ini dari sisi sang pesakit. Adapun yang ketiga, min asbab ataupun min jihati tabib ar-ruhi, dari sisi sang peruqyah ataupun ustadznya. Yang pertama itu adalah adamu taqwahu wa bu'duhu anillahi azza wa jalla. Ya, lemahnya ketakwaan seorang peruqyah ataupun jauhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mempending kesembuhan yang diharapkan oleh si pesakit dan juga usaha ikhtiar daripada si pesakit tersebut untuk sembuh, ya. Kemudian yang kedua, dari sisi peruqyah, yaitu al-khata' fi tashkhis, kesalahan dalam mendiagnosa, ya.
kesalahan dalam mendiagnosa ini sihir apa ini? Apa sebabnya? Bagaimana kronologinya? Awal mulanya bagaimana? Ini kalau dia salah juga. Ya, salah dia menentukan ataupun mendiagnosa sakit sihirnya ini sebabnya apa? Apakah dakhili ataupun khoriji? Ini ada pembahasan tertentu. Apakah ini sihir disebabkan oleh makanan, ya, minuman, ataupun hembusan, ya, ataupun taburan, ataupun khoriji, ya, madfun, ya, ini ada macam-macamnya. Ya. Lianna taskhis as-salim huwa aqsarut turuq lil ilaj. Karena apa? Karena diagnosa yang benar, diagnosa yang tepat itu adalah cara separuh daripada pengobatan. Ya, separuh daripada pengobatan tersebut akan berhasil. Kemudian yang ketiga, adamu ilmihi bima yu'alijuhu. Ya, dia tidak memiliki ilmu hakikatnya dalam ilmu ruqyah, ya, ilmu sihir, sehingga dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan pernah saya tanya, ada teman, saya tanya, "Anda pernah diruqyah?" Sudah pernah diruqyah. Terus apa kata sang peruqyah? Ustadznya bilang apa? Gangguannya di mana? Ataupun sebab sihirnya ini apa? Jenis sihirnya jenis apa? Dakhili ataupun khoriji? Ustadznya diam katanya, nggak bilang apa-apa. Lah, kok begitu? Nggak bisa. Karena semuanya itu ada tata caranya tersendiri. Apakah ini dakhili ataupun khoriji? Ya, apa sebabnya? Diagnosanya nggak tepat, ilmunya nggak ada sang peruqyah itu. Ya wajar saja nggak sembuh-sembuh. Ya, karena dia tidak mengetahui ilmunya. Mungkin dia hanya bermodalkan semangat, ghiroh yang bagus, kemudian bacaan ataupun hafalan Al-Quran. Ya, tapi ilmu tentang diagnosa dia nggak punya. Ini repot, makanya juga nggak sembuh-sembuh juga. Agak lambat sembuhnya. Ya. Kemudian yang ketiga, dari sisi sang ustadz ataupun sang peruqyah, yaitu adalah i'jabuhu binafsihi. Ya. Dia kagum dengan dirinya sendiri dan dia merasa dirinya lah sang penyembuh. Ya. Dirinya lah yang bisa melakukan hal tersebut. Ini problem ini. Ya. Dan dia lupa wanasya annal amro, dan dia lupa sesungguhnya segala perkara dan segala urusan itu adalah innama huwa taufiq minallah. Sesungguhnya itu adalah taufik atas persetujuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan disebabkan oleh siapa-siapa, tidak. Laisa bizatihi la, takin bizatillahi taala. Ya. Ini yang keempat. Kemudian yang terakhir dari sisi sang peruqyah itu adalah i'timaduhu 'alal asbab wa rukunihi ilaiha. Ya. Dan dia beriktimad, ya, dengan cara-caranya, dengan ikhtiarnya, dengan bacaannya, dengan herbal-herbal yang dia gunakannya. Bukan sepenuhnya beriktimad ataupun al-luju ilallahi ta'ala. Bukan semata-mata fokus mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang kelima. Adapun yang terakhir, kenapa sebabnya belum juga kesembuhan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang terakhir itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqad yuakhiru Allahu azza wa jalla asy-syifa li sababi la ya'lamuhu illa huwa. Allah Subhanahu wa taala telah mendelay ataupun mempending kesembuhan itu yang tidak diketahui oleh siapapun di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Surat Al-Qasas ayat 68. Ya. Dan Tuhanmulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan siapa saja yang ia kehendaki dan siapa saja yang ia pilih. Maka nalahumul khiyarah, dan kita hakikatnya manusia, ya, tidak memiliki daya dan upaya apapun, penentu apapun.
kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah atas segala apa yang telah mereka sekutukan. Wal'iyadu billah. Baik. Itulah diantara faktornya kenapa ada 4. Kenapa kesembuhan itu belum juga kunjung-kunjung. Ini ada yang bertanya di sini. Kalau terkena sihir terus buhulnya ada di dua tempat. Yang satu sudah ketemu Ustadz dan yang satu belum. Kondisinya sudah agak baikan. Perlukah dicari lagi buhul yang lain? Ya. Ini dari guru kami Syekh Sa'ad. Dia mengatakan tidak perlu. Ya. Kalau memang sudah ketemu, alhamdulillah. Kalaupun memang belum ketemu, ya tidak apa-apa. Ya, ikhtiar dengan kita sendiri dalam arti kata ruqyah yang sebenar-benarnya, mengikuti semua ataupun 8 macam amalan yang saya sarankan ataupun yang saya share kemarin. Ya, jadi nggak usah khawatir pengen cari buhul semua, nggak usah. Ya, nyantai saja, nggak perlu khawatir itu. Ya, usahakan. Tapi kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau nggak, berdoa kepada Allah sebelum tidur, minta ditunjukkan, minta hidayah kepada Allah agar ditunjukkan di mana letak buhulnya. Oke. Yang kemudian ada pertanyaan lagi ini, Ustadz, bagaimana kalau kita yang insya Allah sudah hijrah dan mau berlepas diri dari jin nasab seperti saya sama suami saya, tapi ortu dari suami saya belum melepas kesyirikannya. Mertua saya ini dukun apa ini? Dukun sesat ya? Apa dukun santet? Sedangkan saya selalu reaksinya menunjuk buhul sihir yang ada di rumah mereka, katanya sama jimat yang ada ditanam buat penjagaan. Suami saya juga bingung sama hal ini. Adakah terapi khusus tanpa harus memaksa mereka untuk melepas kesyirikan mereka kepada kita? Sudah berusaha mendakwahi mereka terus. Oke. Ini ada terapi khususnya. Dalam arti kata kita akan berikan penjelasan. Ya. Ya, paling tidak kita harus menghindari. Bahkan kita tahu bahwasanya kita bertetangga dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan ataupun keburukan, itu hendaknya kita hindari. Misalnya nauzubillah tetangga kita dukun. Ya, lebih baik kita hijrah, lebih baik kita pindah. Ini orang tua kita, mertua kita, ya kan? Dukun lagi. Wal'iyadzubillah, masya Allah. Nah, kita cukup melakukan amal yang saya sampaikan kemarin, 8 amalan itu. Ya, dan berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar kalau bisa jaga jarak. Bukan karena kita benci, karena kita tidak menyukai perbuatan kesyirikannya, bukan karena kita tidak mentaati orang tua ataupun mertua, tidak, tapi karena kita tidak menyukai perbuatan kesyirikannya. Ya, teruskan amalkan rutin 8 perkara yang saya sampaikan, insya Allah. Ya, insya Allah taala Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dan menunjukkan keajaibannya. Ya, cukup. Nah, kalau enggak, kasih video saya ini. Ya, kadang-kadang orang tua juga kadang-kadang dia nggak mau peduli. Ya, bahkan kita coba, bahkan banyak di TV, ya, banyak sekali di YouTube juga ada. Kita buktikan bahwasanya kesyirikan orang tua ataupun mertua yang dilakukan selama ini adalah menyebabkan anak-anaknya ataupun menantunya tuh sakit, bahkan cucunya tuh sakit. Kita buktikan, kita ruqyah di depan orang tuanya, kita ruqyah di depan mbahnya, akhirnya baru mereka tersadarkan bahwasanya inilah kesyirikan yang mendatangkan malapetaka dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukron, terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita aidin, orang-orang yang kembali dengan fitrahnya suci, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Wa minal faizin, dan orang-orang yang menang atas ibadah ini. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.